kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan para kaum muslimat, ikhwan, akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan segala puji kepada Allah Rabbul Alamin, Allah Rabbus Samawati wal Ardh, Allah yang menciptakan kita dan kemudian mencukupi segala kebutuhan kita untuk kemaslahatan kita, baik kemaslahatan untuk kehidupan dunia dan kemaslahatan untuk hidup di akhirat. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau seluruhnya, kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan segenap kaum muslimin yang mana mereka berusaha untuk melaksanakan agama ini dengan sebaik-baiknya, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, dan mengikuti bimbingan para ulama yang mengikuti manhaj salafun salih, yaitu para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah, kajian kita dengan tema menyerah kepada kemuliaan. Artinya adalah barangkali lebih kurangnya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itulah seseorang akan mendapatkan kemuliaan, yaitu dengan beragama dengan agama Islam. Ridho, yaitu menjadikan Allah sebagai Rabb-nya, Nabi Muhammad sebagai yaitu ikutannya, dan syariat Islam yaitu sebagai jalan kehidupannya. Kemudian yang dimaksudkan dengan kemuliaan yang ada di dalam Islam
tentunya adalah Islam yang datang dari Allah, yang murni datang dari Allah, yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sudah dipraktekkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Bukan Islam ataupun yang dianggap sebagai ajaran Islam, akan tetapi sudah mengalami perubahan. Sebagaimana dikatakan dalam muqaddimah bahwasanya perkataan yang paling benar itu kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dimaksudkan dengan kemuliaan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengatakan bahwa seburuk-buruk perkara adalah yaitu mengada-ngadakan sesuatu atas nama Islam. Baik itu yang bersifat keyakinan atau yang bersifat yaitu ibadah ataupun yang berkaitan dengan akhlak dan muamalah yang dinisbatkan kepada Islam, dianggap bahagian dari ajaran Islam, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah di dalam kitabnya dan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang pernah dipraktekkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dan perkara-perkara yang telah mengalami perubahan ini justru dikatakan oleh Nabi adalah yaitu perkara yang paling buruk. Ya, perkara yang paling buruk karena mengada-ngadakan atau menambah-nambahi dan mengurangi ajaran Islam. Seperti tahrif, perubahan-perubahan yang dibikin oleh orang-orang yang ghulu, tahriful ghalin, atau tipu daya orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam, ataupun ta'wil yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengetahui nas-nas yang sahih ataupun tidak mengikuti kaidah-kaidah yang dipakai oleh Rasulullah, para sahabat dan para ulama, sehingga orang memandang sesuatu hal yang dianggap ajaran Islam ternyata bertentangan dengan Islam, atau sesuatu yang malah ajaran Islam dianggap justru tidak dari ajaran Islam. Maka hal ini tidak termasuk dalam perkara yang dianggap mulia, dan orang yang mengikuti agama yang seperti demikian maka dia tidak akan mendapatkan kemuliaan yang dimaksud. Maka dalam hal ini kita ketahui bahwasanya agama Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala adalah agama untuk menata kehidupan manusia dengan sebaik-baiknya kehidupan. Agama Islam yaitu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang zatnya maha sempurna, namanya maha sempurna, sifatnya maha sempurna. Laisa kamitslihi syai'un, yang tidak ada yang semisal dengannya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dikatakan dengan sebaik-baik penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Yang dimaksudkan dengan sebaik-baik kejadian adalah sebagus-bagus ciptaan, sebagus-bagus bentuk, dan dengan anggota-anggota badan yang ideal. Ya, dengan anggota-anggota badannya dan bentuk tubuhnya yang sangat ideal. Yang bahkan justru dibandingkan dengan seluruh makhluk yang bisa kita saksikan, maka bentuk manusia adalah bentuk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan mungkin dengan hewan, atau mungkin dengan benda-benda mati yang lainnya, maka bentuk manusia ini paling sempurna. Anggota-anggota badannya bagus,
seimbang, sesuai, ideal. Dan demikian juga Allah lebih sempurnakan lagi, yaitu diberi mereka akal untuk yaitu lebih menyempurnakan lagi keadaan mereka di dalam kehidupannya. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mungkin Allah menciptakan makhluknya yang paling mulia kemudian menurunkan aturan yang bisa menjatuhkan derajat mereka atau menjadikan mereka kembali hina. Tidak. Akan tetapi syariat Islam yang diturunkan oleh Allah adalah yaitu satu syariat atau satu agama yang bisa mempertahankan kemuliaan mereka. Jadi agama yang diturunkan adalah untuk memelihara, mempertahankan kemuliaan manusia. Maka seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah diyakini untuk kemaslahatan manusia. Dan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang merusak kemuliaannya, yang merusak kemaslahatannya, yang menjatuhkan mereka kepada kondisi yang terhina dan rendah. Maka dalam hal ini ya Allah menyebutkan, yaitu di surah Al-Maidah ayat 3 yang sudah sering kita dengar, Allah katakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian yaitu agama kalian, dan juga aku sempurnakan atas kalian kenikmatanku, dan aku ridha atas kalian yaitu Islam menjadi agama kalian. Allah Subhanahu wa taala yaitu menyempurnakan agama bagi umat manusia. Artinya agama yang diturunkan, syariat yang diturunkan adalah satu syariat yang berisi perintah dan larangan untuk merawat kemuliaan manusia tersebut. Nanti kita akan bisa buktikan bagaimana mulianya manusia dengan agama dan bagaimana terhinanya manusia ketika meninggalkan agama. Makanya menyerah, menundukkan diri kepada Allah akan mengantarkan dia menjadi orang yang paling mulia, ya, menjadi orang yang paling terhormat. Kita akan buktikan, kita akan lihat nanti bahwasanya ketika orang mengabaikan syariat Islam, maka pasti menjatuhkan dirinya kepada kehinaan. Jadi, ya, Allah ciptakan manusia itu fitrahnya pun telah cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada agama, karena Allah yang menciptakan manusia, Allah yang paling tahu apa yang maslahat untuk mereka dan apa yang mudarat bagi mereka. Maka diturunkan oleh Allah agama untuk bisa menjaga kemaslahatan tersebut, berisi perintah dan larangan. Perintah untuk dikerjakan, untuk diterima oleh para hamba ini agar mereka tetap dalam keadaan mulia, bahkan semakin mulia, mulia di dunia sampai ke akhirat. Dan diberikan larangan-larangan supaya terjaga kemuliaan mereka itu jangan terjatuh kepada yaitu kehinaan. Dan kemudian Allah menyatakan bahwasanya Allah sudah ridha Islam menjadi agama kalian, menjadi yaitu gaya hidup, yaitu dengan syariat Islam. Itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang disukai, yang diridhoi, yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari-cari cara-cara hidup, sistem kehidupan, ya, selain daripada syariat Islam, maka Allah tidak terima dari mereka. Dan kemudian di akhirat mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang merugi. Agama Islam, syariat Islam adalah syariat yaitu untuk mengantarkan manusia
kepada kondisi lebih mulia untuk mempertahankan bahkan untuk menyempurnakan kemuliaan tersebut. Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 90, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berlaku ihsan, kemudian memberi kepada karib kerabat, dan Allah melarang dari perkara-perkara yang keji dan perkara-perkara yang mungkar dan perkara-perkara yang sifatnya kezaliman yang menimbulkan permusuhan. Demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran kepada kamu sekalian. Mudah-mudahan kamu sekalian dapat mengingatnya, memikirkannya, dan dapat mengamalkannya. Dalam ayat ini, ya, disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam kitab tafsir beliau, itu Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada keadilan, untuk berbuat adil. Adil itu adalah orang yang siap untuk memberikan atau memberi seperti apa yang dia tuntut. Kalau kita bilang adil di antara semua manusia, intinya adalah orang yang siap memberi apa yang dia tuntut. Dan di sisi Allah, adil itu adalah tauhid. Jadi pokok daripada keadilan adalah tauhid. Oleh sebab itu, seorang hamba diperintahkan oleh Allah berlaku adil di dalam masalah ketuhanan, yaitu agar dia tidak menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahannya. Kalau dia menjadikan sesuatu selain Allah sebagai sesembahan, dikatakan zalim, aniaya. Maka dikatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan, kezaliman yang paling besar. Kezaliman terbagi tiga. Pertama, kezaliman kepada Allah. Kedua, kezaliman kepada diri sendiri. Ketiga, kezaliman kepada orang lain atau kepada makhluk yang selainnya. Kezaliman kepada Allah, atau dalam bahasa kita mungkin aniaya, ya, berlaku tidak adil, lawan dari keadilan, yaitu adalah ketika orang-orang bersikap zalim kepada Allah. Bagaimana dia bersikap zalim kepada Allah? Ketika dia memperlakukan Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana yang semestinya. Seperti ketika dia menganggap, dia meyakini adanya zat selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi sebagaimana berhaknya Allah diibadahi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya tanpa bantuan siapapun, tanpa syarikat dengan siapapun, tanpa butuh teman. Dia sendiri dalam hal ini. Dan di dalam mengatur seluruh perjalanan alam ini, Allah sendirian. Dan dalam memberikan rezeki kepada seluruh makhluk, Allah sendirian tanpa bantuan. Semua orang kalau kita tanya, siapakah yang memberi rezeki kepada makhluk? Maka ada enggak di antara yang hadir yang sanggup mengatakan ada selain Allah yang mampu memberi rezeki tanpa izin Allah? Ada yang kira-kira yang berani, yang punya keyakinan bahwasanya ada selain Allah yang sanggup memberi rezeki kepada makhluk lainnya tanpa izin Allah? Ada yang punya keyakinan seperti itu dan bisa membuktikannya dengan dalil? Silakan kalau ada, enggak apa-apa. Kalau bisa membuktikan, ini buktinya ada selain Allah bisa kasih rezeki tanpa perlu izin dari Allah. Berarti apa yang dia mau pasti terjadi. Sekarang seluruh manusia sadar bahwasanya tidak semua keinginan dia bisa dia lakukan.
Benar? Benar kan? Tidak semua yang kita inginkan bisa kita lakukan, dan tidak semua yang kita tidak inginkan kita bisa lepas daripadanya. Tidak, menunjukkan bahwa kita ini diatur oleh sesuatu. Ya, kita di bawah aturan. Ya, suka atau terpaksa. Ya, sadar kita bahwa yang memberi rezeki adalah Allah. Kemudian, tatkala ada orang yang menganggap, ya, bahwasanya ada selain Allah yang punya peran ikut serta, ya, ikut serta menentukan kadar rezeki seseorang, seperti orang yang menggantungkan harapannya kepada benda-benda tertentu. Umpamanya buka toko pakai jimat, ya, taruhkan jimat di pintu atau di atas jendela, ya, dengan keyakinan bahwa dengan memasang jimat tersebut maka usaha dia semakin lancar. Apakah memasang umpamanya kain hitam atau benang 7 warna, ya, di atas pintu merupakan sebab yang wajar untuk bertambahnya rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita? Apa pengaruhnya? Berarti dalam kondisi seperti ini orang ini menganggap bahwasanya, ya, benang 7 warna atau mungkin batu tertentu, permata tertentu dan lain-lainnya ikut bekerja sama dengan Allah dalam mengatur rezeki makhluk. Maka berarti apa? Orang ini telah menghina Allah. Kenapa menghina Allah? Karena menyamakan Allah yang menciptakan makhluk dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua saja kalau disikapi seperti menyikapi anak-anak, ini sesama makhluk. Orang tua kita perlakukan seperti perlakuan terhadap anak-anak. Orang waras kita perlakukan seperti memperlakukan orang-orang gila. Kan itu namanya penghinaan. Maka bagaimana dengan menganggap bahwasanya Allah punya sesuatu syarikat di dunia ini, ya, yang butuh bantuan. Allah membutuhkan bantuannya untuk bisa, yaitu melaksanakan tugas-tugas Allah, seperti diantaranya memberikan rezeki. Sehingga orang-orang bergantung kepada makhluk-makhluk tertentu atau berdoa meminta kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan dia tidak adil di dalam masalah ketuhanan. Ya, tidak adil dalam ketuhanan. Nah, kondisi seperti ini, ketika orang-orang menyerah kepada makhluk dalam menggantungkan harapannya untuk mendapatkan sesuatu keinginannya, untuk menolak dari suatu mudarat, orang ini bertambah mulia atau menjadi hina? Bertambah mulia atau jadi hina? Jadi hina. Jadi rendah dia. Bayangkan kita yang diciptakan oleh Allah dengan anggota badan yang sempurna, gagah perkasa, tampangnya bagus, diberi akal, diberi petunjuk, diturunkan kitab, kemudian merasa di bawah batu kedudukannya. Di bawah batu kedudukannya. Sehingga dia kita lanjutkan. Sehingga terkadang sebahagian, ya, manusia, kalau dia tidak membawa benda-benda tertentu yang dianggapnya punya pengaruh, dia merasa jadi nggak berani, hilang keberaniannya. Tidak berani berusaha, takut bepergian. Kenapa? Menganggap tidak ada pelindungnya. Nah, ketika dia menganggap ada pelindung selain Allah, dia berlindung kepada makhluk, justru makhluk itu mungkin yang lebih rendah dari dia kedudukannya. Ketika dia tunduk kepada makhluk, maka orang ini justru menjatuhkan dirinya kepada kehinaan dengan sebab meninggalkan Islam, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, alangkah mulia dan tingginya orang yang hanya mau tunduk kepada Allah semata-mata.
Ya, hanya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beribadah kepada selain Allah dalam segala bentuk, yang ini adalah dengan meninggalkan Islam, berarti menjatuhkan dirinya kepada kehinaan. Hina di dunia, hina di akhirat. Sampai-sampai Allah menegaskan melalui sabda Nabi. Nabi mengatakan la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau itu maksiat kepada Khalik. Kenapa? Karena kalau taat kepada makhluk yang sifatnya maksiat kepada Khalik, berarti orang ini menjatuhkan dirinya kepada derajat yang paling hina. Kenapa? Dia tunduk kepada makhluk ciptaan Allah, bukan tunduk kepada Allah sebagai pencipta. Kemudian adil kepada diri sendiri, diperintahkan oleh Allah. Tidak berlaku zalim kepada diri sendiri. Berlaku zalim kepada diri sendiri adalah menjatuhkan diri ke dalam perkara-perkara yang menimbulkan bahaya. Nah, Islam melarang. Islam mengharamkan khamar karena merusak diri. Islam mengharamkan judi, merusak diri. Ya, Islam mengharamkan riba, merusak, ya, menjatuhkan orang kepada kehinaan. Orang-orang yang tenggelam dalam dunia perjudian, ya, tidak mendapatkan ketenangan. Dan di dunia juga tidak dimuliakan orang. Begitu juga orang-orang yang bergelimang dengan khamar, ya. Kemudian mabuk. Ada orang yang memuliakan orang mabuk? Ya, enggak ada. Diseret-seret orang, taruhkan di pinggir jalan, siram pakai air, ya, campur pasir. Karena itu merusak, Islam melarangnya. Islam mengharamkan perzinaan. Kenapa? Menjatuhkan diri kepada kehinaan. Maka oleh sebab itu hendaknya adil kepada diri sendiri. Nah, Islam memerintahkan kepada ini. Kemudian adil kepada orang lain, tidak boleh zalim kepada orang lain. Zalim kepada orang lain yaitu adalah merusak kehormatannya, seperti memfitnah, melaknat, mencela, menipu, membohonginya, ya, dan lain-lainnya yang sifatnya merusak kehormatan orang. Kira-kira kita ini suka enggak difitnah? Suka enggak dilaknat? Ya, tidak suka dilaknat. Bahkan orang yang biasa melaknat orang lain paling tidak suka dilaknat. Suka enggak kalau hartanya dicuri orang lain? Tidak. Dirampok orang lain? Tidak. Anak-anaknya, istrinya, kemudian digauli, dibawa oleh sembarang orang. Antum suka? Nah, Islam melarangnya. Kenapa? Karena Islam menjaga kemuliaan. Sampai-sampai seperti kajian pagi tadi, sampai soal pakaian pun diatur. Supaya orang tidak jatuh kepada kehinaan. Jangan terjun ke lembah hina. Jangan merusak kehormatan orang lain. Dan jangan merusak harta orang lain. Dan jangan merusak fisik dan nyawa orang lain. Nah, Islam ternyata menjaganya. Allah memerintahkan untuk berlaku adil. Ya, terkait dengan hak Allah, terkait dengan hak diri sendiri, dan terkait dengan hak orang lain. Kemudian wal ihsan, Allah memerintahkan berlaku ihsan. Sebetulnya perintah kepada keadilan ini sudah meliputi segala perkara, ya, yang sifatnya wajib. Berlaku adil wajib, berlaku ihsan afdol. Ihsan itulah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Umpamanya kita memberi seseorang kan tidak wajib, tapi kalau kita beri afdol, itu namanya ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Ya, makanya dikatakan
inti ajaran Islam itu beribadah kepada Allah semata-mata dan berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain adalah itu menjaga kehormatan orang, kemudian juga menjaga harta dan bahkan memberi harta kepada orang lain, dan kemudian juga menyelamatkan orang lain. Maka kita diperintahkan berlaku ihsan. Allah memerintahkan berlaku ihsan. Kemudian diperintahkan memberi kepada karib kerabat. Ini sudah termasuk di dalam adil dan ihsan. Kenapa kemudian disebut lagi karib kerabat? Karena ini terlebih-lebih lagi. Ya, jadi dari manusia secara umum kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka, terutama sekali adalah kerabat. Maka Islam mensyariatkan agar kita menjaga kerabat, ya, merawat mereka, menjaga agama mereka dan menjaga dunia mereka. Itu adalah kerabat. Memberi, membantu kerabat. Ini diperintahkan dalam Islam. Nah, kemudian jika ini diamalkan, sudah pasti orangnya akan mulia, orangnya akan jadi bagus dan dimuliakan orang, mulia di sisi Allah dan kemudian mulia di sisi manusia. Kenapa? Suka berbuat baik kepada orang lain dan tidak menyakiti orang lain. Tidak memfitnah orang lain, tidak mencela orang lain, tidak melaknat orang lain, tidak mengkhianati amanah, tidak ingkar janji, tidak sombong kepada orang lain. Siapa yang tidak terhormat kalau begini akhlaknya? Maka orang akan menghormatinya, orang akan memuliakannya. Kemudian Allah mencegah daripada atau melarang dari perkara yang keji dan mungkar. Apa yang dimaksudkan dengan perkara keji? Disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan perkara yang fahsya, yang keji adalah setiap perkara yang dipandang jelek oleh agama dan dipandang jelek oleh fitrah manusia. Itu fahsya, keji. Atau disebutkan juga oleh sebagian ulama yang dimaksudkan dan yang keji adalah kemungkaran yang bersangatan kemungkarannya. Itu namanya keji. Semua orang tidak suka, umpamanya ya, merampok. Merampok itu orang yang merampok sekalipun dia tidak suka dirampok. Semua manusia, nggak ada orang yang menganggap merampok itu mulia, tidak ada. Hatta perampok. Begitu juga pencuri, begitu juga pezina. Pezina itu ya tidak memandang bahwa berzina itu pekerjaan yang mulia, tidak. Makanya nggak berani orang terang-terangan kan, malu. Nah, Allah melarangnya, Islam melarang. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang sangat jelek, begitu. Itu dilarang. Dan juga Allah melarang perkara yang mungkar. Perkara yang mungkar adalah perkara-perkara yang diingkari ataupun yang dipandang jelek menurut syariat. Kadang-kadang manusia menganggapnya nggak masalah, tapi Islam memandangnya kemungkaran. Dan dia berdampak kepada keburukan. Walaupun ada sedikit kebaikannya, keburukannya lebih besar. Maka dilarang oleh Islam. Kenapa? Karena Islam itu untuk menjaga kemuliaan manusia, mempertahankan kehormatan manusia, begitu. Oleh sebab itu dikatakan tidak tergambar, ya, tidak tergambar bahwa Allah Subhanahu wa taala yaitu akan menurunkan suatu agama atau mensyariatkan satu agama yang bertolak belakang dengan kemuliaan manusia itu sendiri. Karena Allah menyebutkan manusia itu diciptakan dengan semulia-mulia kejadian. Nah, untuk apa Allah yang sudah menciptakan manusia dalam sebaik-baik kejadian kemudian diturunkan aturan supaya mereka menjadi terhina? Kan tidak mungkin. Ya, jadi tidak tergambar bahwasanya apa yang disyariatkan oleh Allah kecuali apa-apa yang berguna untuk menyempurnakan kemuliaan manusia, menjadikan kehidupan mereka indah, menjadikan kehidupan mereka penuh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan kemudian Islam, syariat yang diturunkan oleh Allah itu adalah justru untuk menyempurnakan fungsi akal.
Jadi akal diberikan oleh Allah untuk bisa mencari kebaikan, kemudian dibimbing dengan agama supaya bisa disempurnakan perjalanan akal itu. Jadi potensi akal yang Allah berikan itu kemudian supaya digunakan untuk bisa memahami syariat dan kemudian menjalankannya agar kemuliaan kita bisa terjaga. Oleh sebab itu, tidak satu pun yang diperintahkan oleh Allah yang bisa menjatuhkan derajat manusia, terkecuali atau melainkan semua yang diperintahkan oleh Allah pasti untuk menyempurnakan kemuliaannya. Sedangkan kemuliaan sesuatu yang diinginkan oleh setiap orang. Semua orang kepingin jadi orang yang mulia, ya, di tengah-tengah masyarakat. Nah, Allah sudah memberikan suatu cara dalam hal ini. Seperti diantaranya, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, perkara yang keji dan mungkar. Salat adalah salah satu bentuk latihan, ya. Dan itu ibadah yang paling sempurna bentuknya. Lengkap dengan anggota badannya, dengan hatinya, dan dengan lisannya. Dan itu berpotensi untuk bisa menjauhkan orang daripada perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang keji, karena dia membiasakan dirinya dalam kebaikan, dalam kemuliaan, ucapannya yang baik-baik dan perbuatannya yang baik-baik saja. Kenapa? Karena kepatuhan kepada Allah. Dia telah membiasakan menggunakan anggota badannya untuk patuh kepada Allah. Dan dia biasa menggunakan lidahnya untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang suci, kalimat-kalimat yang indah, yang tidak akan menyeret mereka kepada yaitu kehinaan. Kemudian Allah berfirman, yaitu di surat An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ardi, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbahun, al-misbahu fi zujajatin, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala garbiyatin yakadu zaituha yudhi'u walau lam yamsashu narun nurun ala nurin yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Allah, ya, yang memiliki cahaya di langit dan di bumi, memberikan cahaya di langit dan di bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang di dalamnya terdapat lentera ataupun pelita, ya, dan pelita itu terdapat yaitu di dalam sebuah kaca, ya, terdapat dalam sebuah kaca. Yang kaca itu dikatakan seperti atau bagaikan bintang yang berkilau, seperti mutiara yang dinyalakan, ya, yang dinyalakan dengan minyak pohon yang penuh berkah, yaitu minyak zaitun. Zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak di barat. Hampir saja minyaknya memberikan sinar, ya, menyinari walaupun belum disentuh oleh api. Cahaya di atas cahaya. Allah memberikan petunjuk kepada cahayanya bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Demikianlah Allah memberikan permisalan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, dikatakan para ulama menyebutkan, diantaranya, ya, Ibnul Qayyim menyebutkan bahwasanya yang dikatakan di sini yaitu zaitun, yang dikatakan tidak di timur dan tidak di barat, karena kalau dia tumbuh di timur, dia cuman terkena cahaya pagi, sorenya tidak, maka minyaknya nggak sempurna. Kalau dia tumbuh di barat, maka dia hanya terkena cahaya sore, paginya tidak, maka minyaknya kurang bercahaya. Maka dikatakan zaitun yang dimisalkan ini dia yang terkena cahaya sepanjang hari. Diberikan contoh seperti di Syam, ya, yaitu terkena cahaya dari pagi sampai sore.
Maka dikatakan minyaknya itu, ya, minyaknya walaupun belum kena api sudah bercahaya, ya. Minyaknya itu sendiri sudah berkilau, sudah bercahaya. Maka minyak zaitun ini diibaratkan dengan fitrah orang yang lurus, ya, fitrah manusia, hati manusia yang berada di atas fitrah yang lurus. Diumpamakan dengan minyak zaitun yang bercahaya sebelum terkena api. Kemudian, ya, cahaya yang diberikan itu dikatakan adalah nurul iman, yaitu nuruddin, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan nurul iman ya'ti ala nuril qalbi. Cahaya iman yang datang kepada hati yang bercahaya, jiwa yang berada di atas fitrah yang lurus. Maka dikatakan nurun ala nurin. Ya, jadi orang-orang yang masih berada di atas fitrah, karena pada dasarnya fitrah manusia itu cenderung kepada kebenaran. Dan Allah ciptakan manusia dengan fitrahnya untuk menyambut kebenaran, paling sesuai dengan kebenaran. Maka selama orang berada di atas fitrah, dia pasti mencari kebenaran. Ada orang barangkali karena lingkungannya, pergaulannya, pekerjaannya, pendidikannya, ya, masuk kepadanya ajaran-ajaran yang salah, pemikiran-pemikiran yang keliru, ya. Akan tetapi, ya, fitrahnya terkadang tidak bisa menerima semua, selalu mencari kebenaran. Kenapa? Orang ini hatinya ingin mencari kebenaran. Orang yang selalu mencari kebenaran. Maka tatkala datang nurul iman, datang ilmu kepadanya, maka bersatulah cahaya ilmu dengan cahaya fitrah yang suci yang masih pada aslinya. Fa'akim wajhaka lidinillah, fa'akim wajhaka lidinillahi allati fatarallahu, ya, fataran nasa alaiha, di mana hadapkanlah dirimu kepada dinullah secara lurus yang Allah jadikan fitrahnya cenderung kepada agama yang lurus tersebut. Ya, oleh sebab itu maka fitrah manusia itu cenderung kepada kebenaran. Dikatakan bahwasanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak adalah seorang anak yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan di dalam keadaan fitrahnya. Ya, fitrahnya itu cenderungnya kepada kemuliaan. Fitrahnya cenderung kepada ketinggian. Fitrahnya cenderung kepada kebenaran, begitu. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq." Tidaklah aku diutus, atau hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Rasulullah diutus dikatakan untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki, memuliakan akhlak. Dengan mengikuti Islam, maka akhlak akan menjadi mulia. Akhlak yang ada dalam Islam itulah akhlak yang mulia. Jadi ibadahnya ibadah yang mulia, akhlaknya kepada orang lain akhlak yang mulia, perkataannya perkataan yang mulia, dan kemudian tauhidnya mulia. Ya, akidahnya mulia. Kenapa? Karena dia tidak beribadah kecuali kepada Allah. Dia tidak pernah mau tunduk kepada makhluk. Tidak mau menyembah batu, tidak mau menyembah lembah-lembah yang dianggap orang keramat, tidak mau menyembah kayu, bahkan menyembah manusia pun dia tidak mau. Apalagi menyembah batu. Tapi sampai hari ini masih banyak orang, bahkan termasuk orang dari kaum muslimin, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, masih banyak yang mau menyembah batu, menyembah kayu. Kenapa? Karena menganggap batu dan kayu atau benang bisa mendatangkan manfaat kepada dirinya dan bisa menjadikan dirinya kuat. Kalau dia pakai permata itu tahan tembak, begitu. Ya, akan hina sekali orang ini, gitu. Tunduk kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau mulia itu mesti harus sesuai dengan Islam. Maka dikatakan fitrah yang lurus dan akal yang terbimbing, ya, yang lurus, ketika dia mendapati dakwah Islam, dakwah sunnah, kitab sunnah menurut pemahaman para sahabat, karena mereka adalah murid Nabi,
maka dia akan bersegera menerimanya. Ya, kalau orang berada di atas fitrahnya yang lurus dan akalnya yang lurus, ketika datang dakwah Islam kepadanya, pasti dia akan segera menerimanya. Ya. Itu setelah asar ada sambung tadi, disambung tadi ya. Ya, jadi maka dikatakan orang yang berada di atas fitrah yang lurus, akalnya yang masih berfungsi dengan baik, dia mudah menerima dakwah Islam, mudah menerima kitabullah, menerima sunnah Rasulullah. Ya, itu tidak sulit bagi dia menerima. Kenapa? Itu yang paling sesuai dengan fitrahnya. Inilah yang aku cari-cari selama ini. Akan begitu banyak orang kadang-kadang sudah menyimpang karena pergaulan, jatuh kepada penyimpangan dalam masalah akidah, jatuh kepada penyimpangan dalam ibadah, kepada berbagai bentuk bid'ah, rusak akhlaknya karena pergaulan, jatuh kepada riba, mungkin pergaulan yang tidak tidak sesuai dengan Islam, ya, dan kemudian mungkin perkataan-perkataan yang tidak baik, biasa menipu di dalam mungkin berdagang, biasa mengingkari janji, tapi hati kecilnya merasa bahwa ini tidak pernah mendatangkan ketenangan batin. Begitu kan pengalamannya kan? Begitu pengalamannya kan? Ya, merasa tidak tentram dahulu, tapi begitu datang siraman dakwah dengan Al-Quran, dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baru terbuka hatinya. Inilah sebetulnya yang kucari-cari selama ini. Sekarang aku sadar, ya, sehingga berubahlah dia. Ya, karena bahwasanya akal, fitrah manusia itu cenderung kepada kebenaran. Karena hanya Islam yang bisa mengantarkan orang kepada kemuliaan, yang bisa mempertahankan dan menyempurnakan kemuliaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Maka oleh sebab itu jangan cari-cari aturan di luar Islam. Dan jangan ragu kepada syariat Islam. Bahwasanya tidak ada satu yang disyariatkan, yang diperintahkan dalam Islam ini yang merugikan kita, tidak ada. Yang menyulitkan, yang merugikan, yang menghina, yang menyusahkan, tidak ada. Kalau ada, coba kalau ada antum salah satu bisa menunjukkan, ada Ustaz, ini salah satu yang diperintahkan Allah yang sesuai dengan Islam, tapi kayaknya ini menyusahkan. Coba kasih contoh. Ada nggak kira-kira satu contoh ini syariat Islam tapi kayaknya ini tidak mungkin diterapkan begitu. Kalau diterapkan ini akan membahayakan, akan merugikan, akan menyengsarakan. Tidak ada, ya? Tidak ada. Memang tidak ada, tidak akan ditemui. Tapi kalau berat, antum katakan yang berat ada Ustadz. Iya, kita akui ada yang berat. Tapi berat kan belum tentu tidak berguna. Pahit belum tentu tidak bermanfaat. Ya. Yang berat di belakangnya pasti ada syariat yang berat, di belakangnya pasti ada hikmah yang sangat mulia. Berperang itu tidak ringan. Ya kan? Mengorbankan tenaga, mengorbankan harta, mengorbankan nyawa, mengorbankan darah. Siapa bilang kalau itu ringan? Tidak ada. Itu berat. Akan tetapi, ya, seandainya orang tidak berusaha mempertahankan agamanya dengan cara berjihad, apakah dengan pemikirannya, dengan belajar, menuntut ilmu, dengan beramal, dengan dakwah, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan harta, bahkan dengan darahnya, kalau dia tidak mau demikian, justru kehinaan akan semakin menghantam kehidupannya. Kenapa? Karena dia akan yaitu dipaksa oleh makhluk untuk menyembah makhluk. Berat, tapi menjadikan kemudian kaum muslimin bisa merdeka dalam menyembah Allah. Itu saja tujuan kita dalam jihad, dakwah, bagaimana agar manusia merdeka di dalam menyembah Allah. Itu saja. Islam tidak mensyariatkan untuk memerangi manusia, kecuali agar orang-orang yang mau menyembah Allah bisa bebas. Itu saja.
Jadi Islam tidak mengajarkan untuk membinasakan manusia, tidak. Untuk menghabiskan penduduk, tidak. Hatta orang kafir sendiri tidak diperintahkan kepada orang Islam untuk menghabisinya, tidak. Tak ada disyariatkan seperti itu. Ya. Jadi tidak ada kebencian dalam Islam. Hanya saja ingin mengajak manusia untuk selamat. Karena dasarnya seorang muslim itu sangat cinta kepada Islam dan sangat mencintai orang-orang agar masuk Islam. Kenapa? Agar kita jenis manusia ini selamat. Ingin menyelamatkan orang lain. Kalau tidak mau, tidak apa-apa. Tapi kami jangan dilarang menyembah Allah. Ketika kita dilarang menyembah Allah, dengan segala daya yang dimiliki, kita berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan kita di dalam menjalankan agama Allah. Itu saja. Makanya kalau suatu negeri dikuasai oleh kaum muslimin, orang-orang kafir merasa nyaman di dalamnya. Tapi kalau suatu negeri dikuasai orang kafir, orang muslim bisa memang yaitu tertindas di dalamnya. Sampai ya? Ya, jadi sampai di sini kita istirahatkan salat asar. Nanti akan kita lanjutkan ya selesai asar, insyaallah. Ya kita akhiri sementara. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan bahwa agama Islam adalah agama yaitu yang mengantarkan manusia kepada kemuliaan yang abadi. Mulia di dunia dan mulia di akhirat. Kemudian dalam kelanjutan ini kita akan bawakan dua kisah tentang bagaimana agungnya Islam yang dibawa oleh orang-orang yang mengamalkan Islam dengan benar, sehingga disambut oleh pemuka-pemuka non-muslim yang sangat terkenal di kalangan mereka, dikarenakan fitrah mereka yang lurus, yaitu dengan kehendak dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dari dua kisah ini kita berharap kita dapat mengambil pelajaran bagaimana mengamalkan Islam dan bagaimana akhlak orang-orang yang menjalankan Islam dengan benar. Sehingga bahkan dengan akhlak mereka, dengan penampilan mereka saja sudah menjadi salah satu media dakwah kepada orang lain. Misal atau kisah yang kita bawakan adalah kisah Islamnya dua orang lelaki yang mulia, atau di kalangan mereka ya, yang mulia di kalangan mereka, orang-orang berkedudukan tinggi di kalangan mereka. Yaitu pertama adalah kisah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam seorang Sayyidul Yahud wa ibnu Sayyidihim, seorang pemuka Yahudi dan anak dari seorang pemuka Yahudi. Abdullah bin Salam seorang pemuka Yahudi, bukan orang tertindas, orang yang umpamanya rakyat jelata, bukan. Pemuka Yahudi, anak dari seorang pemuka Yahudi. Kemudian dia adalah orang yang paling alim di kalangan para Yahudi dan anak dari seorang yang paling alim. A'lamuhum wa ibnu a'lamihim. Orang yang paling alim, orang alim di kalangan Yahudi dan anak dari orang yang paling alim dari kalangan orang Yahudi. Yang dia bercerita tentang
masuknya dia kepada Islam, ke dalam agama Islam. Dia mengatakan, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata injafala an-nasu ilaihi wa qila qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faji'tu fin nasi li'anzura ilaihi falamma istabanat wajhu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzabin wa kana awwalu syai'in takallama bihi an qala ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyamun tadkhulul jannata bis salam. Riwayat Imam At-Tirmidzi. Kata beliau Abdullah bin Salam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di Madinah, sampai di Madinah, maka orang-orang yaitu berkerumun, bersegera datang kepada beliau, berkeliling kepadanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dikatakan juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, maka aku datang, aku bersama-sama dengan manusia, hadir di tengah-tengah manusia yang mengurumuni beliau untuk melihatnya, ingin melihat Muhammad yang dikabarkan seorang Rasulullah. Maka tatkala telah nyata, telah nampak wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku mengetahui, kata dia, aku mengetahui bahwa ini bukan wajah seorang pendusta. Ini bukan wajah seorang pendusta. Dan yang pertama yang dia katakan, yang dia ucapkan adalah, katanya, wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan berilah makan. Wa sallu wan nasu niyamun, dan salatlah kalian sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bis salam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Abdullah bin Salam, seorang pemuka Yahudi, orang terkenal, anak orang terkenal, punya kedudukan tinggi. Biasanya kan orang seperti ini sangat menjaga kedudukannya dan biasanya sulit menerima perkataan sembarang orang. Pemukanya orang terkenal, orang yang dihormati, orang yang dimuliakan, orang yang ditinggikan di kalangan mereka. Dan juga bapaknya juga orang yang merupakan pemuka Yahudi dan orang yang paling alim di kalangan Yahudi dan anak dari orang alim. Kemudian tatkala datang Rasulullah ke Madinah, dia bergabung dengan manusia, ingin melihat siapa orang ini. Tidak menunjukkan kebesarannya, tidak. Kemudian dia bilangkan, begitu aku lihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku tahu ini bukan wajah pendusta. Nah, coba kita lihat, ya, terpancang dari wajah seorang yang berilmu tentang wahyu yang diturunkan Allah dan mengamalkannya, yaitu yang mentauhidkan Allah, yang menjaga dirinya sendiri dan kemudian menghormati dan memuliakan manusia. Maka jiwanya adalah jiwa yang bersih,
Kenapa dikatakan jiwanya yang bersih? Dia menempatkan Allah pada posisi yang sebenarnya. Itulah kedudukan Nabi. Beliau adalah yaitu pemuka, pemimpin umat Islam yang sempurna, yang maksum, yang paling adil terhadap Allah. Nah, jiwanya dengan tenang, yaitu menghambakan diri kepada Allah. Dan kemudian jiwa beliau juga cinta kepada manusia dan sangat menginginkan manusia selamat. Sangat menginginkan manusia selamat. Tidak ada dendam, tidak ada dengki, tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, ya, yang sifatnya tanpa alasan syar'i. Maka dari hal ini terpancarlah di wajah beliau, yaitu wajah kesucian, wajah kejujuran, ya, diketahui oleh Abdullah bin Salam. Ini menunjukkan bagaimana orang-orang mukmin yang menjaga keimanannya, yang mengamalkan Islam dengan benar, yaitu mentauhidkan Allah, ya, beribadah kepada Allah dan berakhlak mulia kepada manusia, dia akan memancarkan wajah yang indah, wajah yang teduh, wajah yang bersahabat, wajah kejujuran. Sebagaimana dikatakan bahwa akhlak yang mulia itu, kata Imam Hasan Al-Basri, satu, kafful adza, tidak menyakiti orang lain, tidak menzalimi orang lain, bazlun nada, justru selalu berusaha berbuat baik kepada orang lain, mencurahkan kebaikan kepada orang lain, kemudian talaqatul wajhi, yang bermuka manis, yang berwajah manis kepada manusia. Jadi begitu beliau tampil saja, dari penampilannya Abdullah bin Salam sudah tertarik dengan beliau. Ya, kemudian apa yang beliau katakan pertama kali? Afsus salam, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, sebarkan salam. Ya, doa keselamatan, doa keselamatan. Menunjukkan bagaimana hati orang mukmin ini sangat menginginkan manusia selamat, agar manusia menjadi hamba Allah yang mulia. Manusia jangan menghambakan diri kepada makhluk. Manusia jangan merusak kemuliaannya, jangan menjatuhkan dirinya kepada kehinaan, dan manusia menghormati dan menjaga kemuliaan orang lain. Terpancar dari perkataan beliau yang mengatakan afsus salam, artinya disuruh menyebarkan doa untuk keselamatan orang-orang. Bukankah ini kemuliaan? Mulia. Orang yang sangat menginginkan manusia selamat, ya, ini adalah pribadi mulia. Kemudian wa at'imut ta'am, hendaklah memberi makan, yaitu berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Sedangkan ajaran Islam itu ibadah kepada Allah dan berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Inilah yang beliau ajarkan. Begitu sampai di Madinah, justru ini perkataan pertama beliau yang didengar oleh Abdullah bin Salam. Wa at'imut ta'am. Ya, biasa memberi. Diajari orang-orang muslim ini biasa memberi. Orang-orang muslim supaya terbiasa memberi dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka untuk dibagi kepada orang lain. Kemudian wasallu wan nasu niyamun, dan salatlah kalian ketika orang-orang tidur, yaitu gunakan sebahagian malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan maka dengan itu kalian akan masuk surga dengan selamat. Maka dengan demikian Abdullah bin Salam menyatakan keislamannya. Dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah kedua, ini yang lebih panjang, ya. Kisah kedua adalah yaitu Raja Najasyi.
Kalau yang tadi kan pemuka Yahudi, orang alimnya, anak orang alim, anak orang terkemuka. Sekarang kalau tadi Yahudi, sekarang dari Nasrani, kaum Nasrani, yaitu Raja Najasyi. Ya, Raja Najasyi. Raja di Habasyah, yaitu Malikul Habasyah, raja di Habasyah. Seorang Nasrani. Yang kemudian ketika kaum muslimin hijrah ke Habasyah yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an, dengan membawa serombongan kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Kemudian Abu Sufyan mengutus orang itu kafir Quraisy untuk menjumpai Raja Habasyah agar bisa membujuk Raja Habasyah untuk mengembalikan Ja'far bin Abi Thalib dan rombongan kaum muslimin kembali ke Makkah, yaitu dengan dipimpin oleh Amr bin As. Dua orang lelaki yang diutus oleh orang Quraisy itu yang dipimpin oleh Amr bin As. Sesampai mereka di Habasyah, pertama yang dikerjakan oleh Amr bin As adalah datang kepada pendeta-pendeta yang dekat dengan raja Habasyah tersebut, dengan memberikan banyak hadiah kepada pendeta-pendeta tersebut, agar dan diminta supaya pendeta-pendeta ini meyakinkan Raja Habasyah supaya mau mengembalikan yaitu kaum muslimin ke Makkah, dengan alasan mengatakan bahwasanya ini orang kaum muslimin ini mereka meninggalkan agama nenek moyangnya, menimbulkan perpecahan dari sukunya, dari orang-orang Quraisy, datang kepada yaitu ke Habasyah, dikatakan tidak pula masuk kepada agamanya orang-orang Habasyah, yaitu agama Nasrani. Maka diberikan hadiah kepada pendeta-pendetanya supaya nanti pendeta ini bisa meyakinkan raja. Nah, maka pendeta-pendeta ini sudah terima pemberian daripada Amr bin As. Setelah itu kemudian Amr bin As datang kepada raja. Dia mengatakan kepada raja, "Wahai raja, telah datang ke negerimu yaitu sekelompok kaum muslimin, itu orang-orang yang mengaku beragama Islam, datang dari negeri kami, dari Makkah. Mereka ini, orang-orang ini," kata dia, "meninggalkan agama nenek moyang mereka." Mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka, memecah belah persatuan. Kemudian datang kepada engkau, wahai raja, tidak pula mengikuti agamamu. Dan bahwasanya kaum kami lebih mengerti keadaan orang ini. Maka kami mohon wahai raja, supaya tidak menimbulkan kerusakan di negeri Habasyah ini, serahkan orang ini kepada kami untuk kami bawa kembali ke Makkah kepada kaum mereka, supaya mereka bisa disiksa kembali di Makkah. Nah, macam mana kira-kira ini raja, raja di negeri itu. Kemudian dia katakan, "Saya tidak akan menerima perkataan kalian sebelum bermusyawarah dengan yaitu orang-orang dekatnya." Kemudian dia bermusyawarah dengan pendeta-pendeta di sekitar orang-orang dekatnya. Ditanyakan kepada mereka, "Bagaimana menurut pendapat kalian tentang orang ini?" Kata para pendeta-pendeta tersebut, karena mereka sudah dibayar, sudah dikasih berbagai hadiah, "Benar wahai Tuan Raja, apa yang dikatakan oleh utusan dari orang Quraisy ini, bahwa orang ini meninggalkan negerinya, meninggalkan kampungnya, dengan meninggalkan agama nenek moyangnya, memecah belah persatuan di sana, datang kembali tidak mengikuti agama kita. Maka orang ini berarti berbahaya. Coba ditinggalkannya agama di kampungnya, datang ke kampung ini, ke negeri ini, tidak mengikuti agama kita. Maka benar wahai raja, sebaiknya orang ini dipulangkan saja." Nah, ini kan perkataan dari utusan dari
Quraisy tadi dan perkataan dari orang-orang dekat raja. Kemudian apa kata dia? Kata raja ini, saya tidak akan melaksanakan permintaan kalian dan tidak akan mengembalikan orang ini kepada kalian sebelum saya tahu apa sebetulnya keadaan orang ini. Saya akan tanya orangnya langsung. Ya, kalau benar nanti dari percakapan saya dengan mereka, ya, orang-orang yang mengaku Islam ini benar-benar orang ini seperti yang kalian kabarkan, memang orang ini berbahaya, orang ini adalah jahat, akan memecah persatuan, akan merusak negeri kita, saya akan pulangkan mereka kepada utusan ini agar dibawa kembali. Tapi kalau tidak seperti yang dikatakan, maka saya akan biarkan dia untuk bertahan dan tinggal di sini dengan aman. Maka dipanggillah Ja'far dan kaum muslimin. Ya. Maka berkatalah raja kepada Ja'far, menanyakan kepada Ja'far, apa sebetulnya yang kalian bawa? Ya, sehingga orang-orang mengatakan bahwa kalian ini meninggalkan agama nenek moyang kalian dan kalian datang kemari tidak mengikuti agama kami. Apa maksud kalian? Maka Ja'far menjawab, ayyuhal maliku, wahai raja. Ya, kita dengarkan nih baik-baik. Wahai raja, kunna qauman ahlal jahiliyah na'budal asnam. Kami adalah dahulunya orang-orang jahiliyah. Kami menyembah berhala. Ya, menyembah berhala. Tahu kita kan orang-orang Quraisy, ya, sampai-sampai 360 berhala dimasukkan ke dalam Ka'bah, dan di setiap suku bagi mereka ada berhala-berhala yang mereka sembah, dan bahkan mereka memotong onta, ya, yang dijadikan korban, ditujukan untuk berhala tersebut agar mereka bisa mendapatkan manfaat, mendapatkan keselamatan, jauh dari mudarat. Maka mereka mempersembahkan sembelihan-sembelihan untuk berhala. Jadi kata dia, kami dahulunya menyembah berhala. Kemudian wa na'kulul maitata, dan kami biasa memakan bangkai. Memakan bangkai kira-kira baik enggak? Bangkai macam sekarang jumpa lembu mati di jalan, bawa pulang makan. Jumpa ayam mati, bawa pulang makan. Ya, kira-kira ini bagus enggak kehidupan seperti ini? Jelek sekali. Kata dia, wa nahnu na'kulul maitata, kami dahulunya biasa memakan bangkai. Wa na'til fawahisha, dan kami biasa melakukan perbuatan-perbuatan keji. Bagaimana orang Quraisy? Ya kan? Kalau dikabarkan lahir anak wanita, merah padam mukanya karena malu. Karena kalau dipertahankan anak wanita ini harus ditahankan malu di tengah-tengah masyarakat. Kalau tidak mau malu, kuburkan anak hidup-hidup. Dan ini dilakukan mereka. Ya kan? Kemudian begitu juga mereka pergaulan antara laki-laki dan wanita. Nanti semua orang datang menggauli seorang wanita. Kalau dia hamil, nanti dipanggilnya semua laki-laki yang pernah menggaulinya, dia pilih salah satu untuk menjadi ayah anak yang ada dalam kandungannya. Ya, antum mau anak-anak antum sekarang kayak gitu? Anak-anak gadis seperti itu nanti kejadiannya? Ya, begitu kami dahulunya, kata Ja'far. Buruk kelakuan kami, berjudi biasa. Kalau riba macam jual beli sama saja. Minum khamar biasa. Jadi kami biasa melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dahulunya. Wa naqta'ul arham, dan kami memutus silaturahmi, tidak menjaga silaturahmi, tidak peduli dengan keluarga, tidak peduli dengan karib dan kerabat, sanak dan famili, jiran dan tetangga. Wa nusi'ul jiwar wa ya'kulul qawiyyu minna ad-dha'ifa, dan kami selalu menyakiti para tetangga, dan orang-orang kuat di kalangan kami memakan orang-orang yang lemah. Ya, biasa orang kuatnya menjajah yang lemah, menyiksa yang lemah, memperbudak yang lemah sesuka hatinya. Itulah kebiasaan hidup kami, kata Ja'far. Ya, orang-orang kuat dari kalangan kami
maka dia akan memakan atau yaitu menyiksa, menyusahkan, menzalimi orang-orang yang lemah. Begitu. Fakunna ala dzalika hatta ba'atsallahu ilaina rasulan. Kami tetap kehidupan kami seperti itu. Ya, tetap begitu kondisi masyarakat kami sampai kemudian Allah mengutus kepada kami seorang rasul minna yang dia dari kalangan kami. Ya, na'rifu nasabahu, kami kenal dengan nasabnya. Wasidqahu, ya, nasabnya dikenal. Wasidqahu, dan kejujurannya, ingat kejujurannya. Kami kenal kejujurannya. Nabi ini sebelum turun wahyu sudah terbiasa jujur karena fitrahnya yang lurus. Ya, kami kenal kejujurannya. Wa amanatahu, dan orang ini menjaga amanah. Ini fitrah, berarti kalau orang berada di atas fitrah berarti ya orangnya jujur. Dia belum berilmu tapi berdusta dia nggak mau. Orangnya amanah. Karena ada orang kan belum dapat ilmu din tapi orangnya amanah. Ada nggak? Ada. Ya, dan kami kenal bahwa dia seorang yang menjaga amanah. Wa ifafahu, dan kami kenal orang ini sangat menjaga kehormatan. Ya, sangat menjaga kehormatannya. Pada ana ilallah linuwahidahu, maka dia Rasul ini mengajak kami, menyeru kami untuk mentauhidkan Allah, ya, untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah semata-mata, wa na'budahu, dan untuk menyembah Allah saja, tidak menyembah selainnya, wa nakhla'a ma kunna, ya, dan agar kami meninggalkan keadaan-keadaan kami yang sebelumnya. Kebiasaan-kebiasaan yang jelek, akhlak-akhlak yang buruk itu oleh Nabi diperintahkan untuk ditinggalkan, ya, agar jauhi, begitu. Kemudian na'budu nahnu wa abauna min dunihi minal hijarati wal authani, dan dahulunya kami menyembah, dan kami dan bapak-bapak kami menyembah selain Allah, yaitu bebatuan, berhala ataupun yang lain-lainnya. Kemudian wa amarana bisidqil hadithi, dan dia memerintahkan kami untuk jujur di dalam berbicara. Maka oleh sebab itu, ya, orang yang belum Islam saja, ya, sudah tahu kejujuran. Ya, kenapa? Ada di atas fitrah. Bagaimana kalau kita kaum muslimin yang nurul iman sudah datang masih senang berbohong? Tentu ini tidak pantas. Ya, ini akhlak Islam. Ya, dia mengajak kami, mendakwahkan kepada kami untuk jujur di dalam berbicara, begitu. Kemudian wa ada al-amanah, dan kami diperintahkannya untuk menunaikan amanah, ya, agar menunaikan amanah. Wasilaturrahmi, dan kami diperintahkan untuk menjaga silaturrahim. Itulah yang didakwahkannya kepada kami. Wa husnal jiwari, kami juga diperintahkannya berbuat baik kepada tetangga. Ini ajaran Islam, baik kepada tetangga. Jadi antum kalau sudah tahu sunnah, ya, semakin baik kepada tetangga. Jangan semakin tak kenal tetangga, tak peduli dengan tetangga, mukanya masam kepada tetangga, seolah-olah orang-orang ini tidak ada kebaikannya. Jangan. Mestinya kalau dahulu sudah baik kepada tetangga, setelah paham sunnah justru semakin lagi baik. Semakin pandai menghargai orang lain, semakin pandai memuliakan orang lain, dan semakin mampu dalam bersabar dalam menghadapi gangguan-gangguan dari orang, mungkin karena kejahilan mereka, yaitu karena ketidaktahuan mereka terhadap kebenaran. Sabarlah terhadap gangguan. Kenapa? Karena ini termasuk yang diperintahkan, yang didakwakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersikap baik kepada tetangga. Kemudian wal kaff 'anil maharim, dan Nabi itu juga memerintahkan kami untuk menjauhi segala yang diharamkan. Ya, kami disuruh menjauhi perkara yang diharamkan. Wa nahana 'anil fawahishi, dan dia juga melarang kami dari seluruh pekerjaan atau perbuatan yang keji. Wa qauliz zur, dan berdusta. Ya,
ya, dan berdusta. Kami disuruh menjauhi yaitu dusta. Dan kemudian fasadaqnahu, maka kami benarkan ucapan dia itu. Wa amanna bihi, dan kami beriman kepadanya. Wattaba'nahu, kami ikut dengannya. Ala ma ja'a bihi, yaitu dengan apa-apa yang dia dakwahkan atau yang dia bawa. Fa'abadnallaha wahdahu, kami beribadah kepada Allah semata-mata. Kemudian falam nusyrik bihi syai'a, kami tidak syirikatkan Allah dengan sesuatu. Wa haramna ma harrama alaina, kami haramkan apa yang diharamkan kepada kami. Wa ahlalna ma ahallalana, dan kami halalkan apa yang dia halalkan kepada kami. Fa'ada alaina qaumuna, kemudian sebab itulah kaum kami memusuhi kami. Fa'adzabuna, mereka mengadab dan menyiksa kami. Wa fatanuna an dinina, mereka memfitnah kami dari agama kami ini. Liyarudduna ila ibadatil authan min ibadatillah, agar mereka bisa mengembalikan kami kepada penyembahan kepada berhala, kepada agama kami yang terdahulu, seperti yang diceritakan tadi segala keburukannya begitu, dan meninggalkan ibadah kepada Allah. Dan agar kami kembali menghalalkan apa yang dulu kami halalkan dari perkara yang buruk-buruk, dari perkara yang jelek-jelek. Falamma qahharuna, tatkala mereka memaksa kami untuk kembali kepada agama mereka. Wa zalamuna, mereka berbuat zalim kepada kami. Wa syaqqau alaina, dan mereka menyusahkan kami. Wa halau bainana wa baina bidinina, mereka menghalang-halangi kami dari agama kami ini yang didakwahkan oleh Nabi kepada kami. Kharajna ila baladika, kami tinggalkan kampung kami, kami datang ke negerimu wahai raja. Ya, kami datang ke negerimu wahai raja. Kemudian waqtarnaka ala man siwaka, dan kami pilih engkau dibandingkan orang-orang yang lain. Kami datang ke negerimu. Waraghibna fi jiwarika, kami berharap agar bisa bertetangga, berdekatan denganmu, dengan engkau wahai raja di negerimu ini. Warajauna alla nuzlama indaka ayyuhal maliku, dan kami sangat berharap agar kami tidak dizalimi, ya, agar kami tidak dizalimi ketika kami berada di dekatmu wahai raja. Ya. Faqala lahun Najasi, maka berkatalah kepadanya Raja Najasi tersebut. Dia enggak langsung terima, enggak. Kan indah sudah yang disampaikan Ja'far. Dia juga enggak langsung terima. Begini orang cerdasnya, fitrahnya lurus dan akalnya cerdas, dan dia tahu kebenaran itu datang dari mana. Apa dia terus, bukan langsung dia terima, tidak. Dia bilang, hal ma'aka mimma ja'a bihi anillah min syai'. Ya. Apakah engkau memiliki sesuatu yang dibawa oleh Nabi dari Allah itu? Nah, artinya kau punya ilmu enggak tentang wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi itu? Ya begitu. Jadi enggak penjelasan Ja'far saja yang dia dengar, tidak. Kenapa? Ja'far bukan Nabi. Nah, ini faedahnya. Ja'far bukan Nabi. Bagaimanapun indahnya, dia mau pastikan ini datang dari Allah atau tidak. Dia tanya, wahai Ja'far, apakah ada bagimu, yaitu ilmu tentang apa yang dibawa Muhammad itu, sesuatu yang turun dari Allah? Bukan dari Muhammadnya ditanya, yang turun dari, yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu Ja'far, maka berkata kepadanya Ja'far, iya. Maka berkata kepadanya Najasi, ya, faqra alayya, ya, coba bacakan kepadaku. Apa yang dibacakan Ja'far kepada mereka? Yang dibacakan Ja'far kepada Raja Najasi adalah sesuatu yang paling prinsip di dalam agama Nasrani, yaitu tentang perkara Isa alaihissalam. Dibacakannya surat Maryam dari ayat 16 sampai beberapa ayat menceritakan tentang kedudukan Isa alaihissalam. Ya, yang orang Nasrani kan menganggap Isa adalah anak Tuhan, dan ini rajanya.
Yang paling berpengaruh di depan raja dia bacakan ayat yang mengingkari keyakinan Nasrani yang mengatakan Isa anak Tuhan. Ya, dengan penuh santun dan sopan, tapi mengatakan yang hak, yang paling mendasar untuk orang-orang Nasrani. Ya, tidak kita bacakan ayatnya karena panjang, waktunya sangat terbatas. Ini katanya 5 menit, tapi kayaknya mohon maaf tambah sedikit karena nanti gantung kali ya. Sabar dikit ya. Jadi dia bacakan beberapa ayat menceritakan tentang yaitu kelahiran Isa. Ya. Kemudian setelah dibacakan oleh Ja'far kepada Raja Najasyi beberapa ayat dari surat Maryam, fabakan Najasyi hatta akhdala lihiyatahu wa bakat asaqifatahu hatta akhdalu masahifahum hina sami'u ma tala alaihim. Ya. Kemudian setelah dibacakan oleh Ja'far kepada Raja Najasyi surat Maryam beberapa ayat, maka dikatakan menangislah Raja Najasyi sampai tangisnya membasahi jenggotnya. Dan menangis juga pendeta-pendeta Nasrani yang tadi ada di dekat raja, sampai air mata tangisan mereka membasahi mushaf-mushaf yang ada di depan mereka. Ya, terharu dengan ayat yang dibacakan oleh Ja'far. Ini fitrah yang masih suci. Ya. Padahal yang dikritik itu paham yang paling inti bagi orang Nasrani. Itu yang disampaikan oleh Ja'far. Menangis Raja Najasyi dan menangis juga pendeta-pendeta yang ada di dekatnya. Kemudian berkata, ya, Raja Najasyi, "Inna hadza walladzi jaa'a bihi Musa la yakhruju min miskatin wahidin." Maka kata dia, sesungguhnya ini dan yang dibawa oleh Musa, ini yang dibacakan Ja'far yaitu Al-Quran, dan yang dibawa oleh Musa apa itu? Taurat. Sungguh benar-benar keluar dari sumber yang satu. Begitu kan? Tentang apa? Tentang Isa. Kalau ya Nabi di dalam Taurat disebutkan kedatangan Isa, tapi karena orang-orang Yahudi menyimpang dari Taurat, mereka menuduh Isa sebagai anak zina. Adapun orang-orang Nasrani menganggap Isa anak Tuhan. Adapun Muhammad membawa Al-Quran yang disampaikan Ja'far mengatakan Isa seperti yang dikabarkan di dalam Taurat, dan ini diketahui oleh Raja Najasyi. Kata dia, sesungguhnya ini pasti dan benar-benar keluar dari sumber yang sama. Inilah dia kebenaran yang datang dari Allah. Akhirnya berkata Raja Najasyi kepada utusan Quraisy tadi, ya, intaliqa, pergi kalian berdua, tinggalkan daerah tempat ini. Fa wallahi la uslimuhum ilaikum abadan. Pergi kalian, sekali-kali takkan kuserahkan kaum muslimin ini kepada kalian selama-lamanya. Ya, kecewalah Amr bin As dan ya temannya. Begini ya, coba lihat bagaimana dakwahnya Ja'far. Ya, bagaimana dia menceritakan ajaran Islam yang diajarkan Nabi kepada mereka, dan yang mereka sebutkan, yang disebut oleh Ja'far benar-benar yang diajarkan Nabi. Dan ini juga petunjuk bagi para duat, bagi para dai dalam berdakwah, benar-benar orang itu diajak ke jalan Allah dengan basirah, dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah yang dipahami oleh para sahabat. Begitu. Kenapa? Ini yang murni, yang bisa diterima oleh fitrah yang suci dan bisa membawa orang kepada kemuliaan. Ya, maka akhirnya dia malah ya mengusir utusan tersebut. Coba kita lihat betapa indahnya dakwah Ja'far, yaitu ilmiah, benar-benar ilmiah. Dan lihat bagaimana Raja Najasyi, dia tidak menerima yang dari Ja'far. Yang ditanyanya hujjah. Yang ditanya apa? Ada enggak yang engkau ketahui yang dibawa oleh Nabi itu? Bukan cerita kamu. Yang dibawa Nabi itu tapi yang datang dari Allah. Ya, yang datang dari Allah itu yang dia tanyakan begitu. Ya, itu yang ditanya kepada Ja'far.
Dan oleh sebab karena yang ditanya adalah Al-Quran, maka Ja'far langsung membacakan surat Maryam berkaitan dengan Isa. Bagaimana kalau kira-kira antum berdakwah ke suatu masyarakat, apa yang antum dakwahkan? Ya, umpamanya masyarakat yang belum tahu sunnah, umpamanya, kemudian orangnya mau mencari kebenaran, apa yang didakwahkan kepada mereka? Dan lihat bagaimana akhlaknya Ja'far. Dan kemudian bagaimana akhlak Islam, ya, dan bagaimana Ja'far mengambil ilmu dari Nabi dan kemudian mengamalkan dan menyampaikan kepada orang-orang Habasyah. Ya, dari dua kisah ini, ya, dari dua kisah ini kita lihat betapa agungnya Islam. Coba lihat raja, ya, raja dengan agamanya, kemudian datang orang rakyat jelata kepadanya, mengabarkan sesuatu yang bertentangan dengan agamanya. Sebelum orang ini berdakwah pun sudah diprovokasi orang dulu. Ya, usir orang ini dari sini, bahaya ini orang, memecah belah. Dia tidak akan masuk kepada agama kalian. Bagaimana kalau raja sekarang datang orang kepadanya dengan cerita seperti ini? Ya. Tapi kalau masih berada di atas fitrah yang lurus, maka akan terbukalah hati. Karena biasanya manusia yang berada di atas fitrah pasti menerima dakwah Islam. Kenapa? Karena tidak satu pun yang ada di dalam Islam itu yang merugikan. Coba lihat dakwahnya Ja'far. Dia ceritakan kepada Raja Najasyi, ya, bagaimana dengan tetangga, bagaimana tentang makanan, bagaimana tentang minuman, bagaimana tentang akhlak, bagaimana sikap terhadap Allah, bagaimana ibadah kepada Allah, ya. Mana yang jelek yang terdapat di dalam dakwah Ja'far? Dan apakah Ja'far memaki-maki orang-orang yang ya di luar Islam? Tidak. Justru dia katakan, kami sangat berharap wahai raja, di dekatmu kami bisa aman. Padahal dia belum Islam kan? Belum Islam. Kenapa? Karena sesungguhnya kami datang bukan untuk mengganggu, tidak. Kami datang bukan untuk memecah belah, tidak. Kami datang karena ingin membebaskan diri kami, mencari tempat yang paling aman, yang paling tentram bagi kami di dalam menyembah Tuhan kami. Kemudian apa rupanya kebenaran? Ini dia. Kalau mau terima, alhamdulillah. Kalau tidak, ya kan, maka itulah dia. Tapi karena memang yang dibawa itu memang jelas kebenarannya, tidak menimbulkan dendam dan permusuhan, tidak berisi kebencian, ya, maka fitrahnya menerima, akalnya menerima. Maka dikatakan fitrah yang suci dan akal yang terbimbing pasti menerima dakwah Islam. Maka oleh sebab itu, ya, hendaknya kita kaum muslimin mencoba memperhatikan bagaimana sambutan kita terhadap kitabullah, terhadap sunnah Rasulullah, bagaimana lapangnya jiwa kita dalam menerima syariat ini, bagaimana tunduknya hati kita terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, dan bagaimana inginnya kita jauh dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena fitrah yang bersih bagaikan minyak zaitun yang bercahaya sebelum tersentuh api, kemudian didatangkan kepadanya yaitu cahaya keimanan, maka nurun ala nurin. Muncullah pribadi yang mentauhidkan Allah, yang beribadah dengan benar, berakhlak mulia, menjaga kebaikan, memuliakan orang, santun kepada orang, mulia akhlaknya, bagus ucapannya, menyelamatkan orang lain, cinta kepada orang lain, dan suka memaafkan orang lain. Ini pribadi muslim. Mana yang tidak baik? Maka dari sini ke atas tentunya kita, andai kata ada satu perintah yang berat hati kita menerimanya, ketahuilah bahwasanya itu bukanlah karena perintah itu yang salah. Bisa jadi dikarenakan kita yang salah di dalam menilainya. Apalagi kalau kita anggap salah, ya. Bukan lagi berat, dianggap salah. Kalau dianggap salah berarti jiwa ini sudah tersesat. Ya, kita sudah menyimpang dari kebenaran, begitu. Apalagi kalau datang dalil, kita menolak, berani menolak dalil.
Maka jangan sampai menjadi orang yang menolak dalil. Begitu, ya. Jangan menjadi orang yang menolak dalil. Jadi begitu juga kalau orang menghujah kita tentang kesalahan kita, jangan marah. Ya, ingat ya. Mungkin kan kita banyak yang kita belum tahu. Kalau ada orang mengkritik kita, siapapun orangnya, anak muda, orang tua, orang terpandang, orang tak terpandang, jangan diawali dengan marah menyikapinya. Tapi bagaimana? Tanya hujahnya. Sebagaimana Raja Najasyi bertanya hujah kepada Ja'far. Ini kita orang Islam saja, yang sudah Islam saja masih marah ketika orang mengkritik kita begitu. Mana kejujuran hati kita? Mana ketundukan batin kita kepada Islam? Ya. Jauhkanlah budaya gampang emosi, gampang marah kepada orang, apalagi kepada orang yang berusaha menyelamatkan kita. Kadang-kadang memang faktor kedudukan ini punya pengaruh besar. Saya ini ya pimpinan masyarakat sini, pemuka masyarakat di sini. Nah, kan begitu, kalau datang kemari mesti lewat saya dulu, artinya saya dulu. Dan kemudian kalau tidak kata saya, jangan coba-coba mengganggu masyarakat kami. Kami masyarakat sudah tenang di sini, ya. Jangan ganggu. Padahal orang datang membawa kebenaran. Makanya kalau orang datang membawa sesuatu, yang ditanya hujahnya. Ya, apakah ini dari Islam? Oh iya Pak, ini dari Islam. Dalilnya mana? Dek, nak, Pak, ya, mana dalilnya? Dari Al-Quran. Oh ini dari hadis Pak, hadisnya sahih. Dan para sahabat memahami begini, praktek sahabat begini. Kalau yang ini Pak, ini bid'ah ini Pak. Oh kalian bilang bid'ah, iya. Mana dalilnya? Jangan marah, tanya saja dalilnya. Kalau memang dia mampu menunjukkan dalil, apa salahnya yang bid'ah itu kita tinggalkan? Toh kita memang ingin mencari keridhaan Allah, bukan mencari kedudukan. Raja Najasyi saja mau patuh kepada rakyat jelata yang datang karena membawa hujah. Nah, ini akhirnya ya, ketundukan hati kepada hujah menjadikan Anda menjadi orang mulia. Makanya dikatakan menyerahlah kepada kemuliaan. Ya. Kalau menyerah kepada Allah dengan mengikuti syariat Islam, Allah menjanjikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ya, sampai di sini. Maaf kelewatan waktu ya. Nah, ya, karena dikhawatirkan nanti kurang jelas. Demikian saja. Ya, kita akhiri. Ini ada lagi enggak nih? Habis atau ada tanya jawabnya enggak? Ada. Ya. Kita istirahat. Kemudian ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan 1-2 barangkali karena sudah cukup ya sore, ya kita berikan kesempatan. Ya, silakan. Kasih itu ada mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah bagaimana pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah itu mendakwahkan para kaum Nasrani ataupun kaum Yahudi, apakah bisa kita buat cara dakwah pada zaman dahulu ke zaman sekarang, dan kemudian di manakah letak kalimat lakum dinukum waliyadin? Terima kasih Ustaz, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana mendakwahkan Islam kepada orang-orang luar Islam, kepada Nasrani ataupun yang lainnya? Apakah cara-cara di masa Rasulullah itu masih bisa dilakukan zaman sekarang? Begitu ya? Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, kullu khairin fi ittiba'i man salafa. Ya, semua kebaikan itu diperoleh dengan mengikuti para salaf. Kemudian juga disebutkan bahwasanya ya, baiknya umat ini, ya, baiknya umat yang akhir ini adalah dengan baiknya orang-orang yang awal dahulunya. Maka dakwah Rasulullah SAW dan dakwah para sahabatnya adalah dakwah yang paling tepat, yang paling bijaksana, yang paling jelas, yang paling tegas, tapi menyejukkan dan tidak mengundang kebencian. Kecuali yang benci adalah orang-orang yang memang jiwanya sudah dikotori dengan syahwat kecintaan kepada dunia. Tapi dikatakan orang-orang yang punya fitrah, yang masih berada di atas fitrah, melihat dakwah Rasulullah dakwah yang sangat teduh. Begitu.
Maka oleh sebab itu, pada hari ini bagaimana? Ya dakwah terbaik pada hari ini adalah seperti dakwah Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana? Pertama, tunjukkan akhlak yang baik. Kan ini dakwah Rasulullah kan? Dakwah Rasulullah. Begitu sampai di Madinah saja, Abdullah bin Salam lihat wajah Nabi saja, ya sudah percaya ini nggak mungkin pendusta. Dia yakin ini apa yang dikatakannya benar. Kemudian begitu bicara Nabi, dia yang didengarnya kebaikan. Maunya demikian juga kita, ya. Tunjukkan akhlak yang baik. Bagaimana akhlak yang baik? Bicaranya benar, ya. Kemudian berwajah manis kepada orang. Jangan menganggap orang musuh aja semua. Kalau belum ngaji sama kita, oh, ini orang macam musuh saja, nggak boleh. Ya, mukanya seram menengok orang. Ya, ini tidak boleh. Kenapa? Seorang muslim sangat ingin menyelamatkan orang. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang yang ucapan dan perbuatannya menyelamatkan orang lain. Maka akhlak, ya, ini dakwah Rasulullah. Maka dakwah para sekarang ini yang paling tepat juga dengan akhlak mulia kepada orang, ya. Kemudian hujahnya tepat, ya, dalilnya jelas Al-Quran, Sunnah Nabi. Kemudian paham siapa? Paham para sahabat. Kenapa? Paham para sahabat itu sudah terjamin kebenarannya. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Orang-orang yang menentang Rasul sesudah nyata bagi mereka kebenaran dan mengikuti jalan selain orang mukmin. Orang mukmin pada masa itu adalah para sahabat. Maka pemahaman dan amalan para sahabat itu jadi barometer bagi kita, begitu. Ya, maka oleh sebab itu yang kedua, dakwah itu adalah dengan hujjah yang jelas, dalilnya jelas, dengan pemahaman yang jelas. Jangan Al-Quran dan Sunnah menurut saya, atau Al-Quran menurut saya, ayat ini maksudnya begini, ini nggak boleh. Ya, man fassara Al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya, tempatnya di neraka. Tidak boleh. Maka kalau macam sekarang, bacakan kitab-kitab tafsir yang sudah ma'ruf, yang sudah masyhur di kalangan para ulama. Bawakan hadis-hadis yang sahih, dan kemudian bagaimana pemahaman para sahabat, para tabi'in, dan para ulama di dalam membawakannya. Kalau macam sekarang, ketika kita katakan ini ayatnya, tafsirnya begini. Kemudian ini hadisnya sahih. Karena para ulama sudah memisahkan mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif yang tidak bisa dijadikan dalil. Ciri-ciri da'i ahlus sunnah wal jamaah ketika berbicara tentang hadis, tentang hujjah, dia selalu berbicara berpeganglah kepada hadis yang sahih, bukan semua hadis. Kalau dia tidak pernah berbicara ini hadis sahih, ini hadis maudhu', ini hadis dhaif, tidak boleh dijadikan dalil, semua hadis jadi dalil, ini bukan tanda-tanda dakwah yang benar. Kenapa? Nasnya, hujjahnya tidak kuat. Kenapa? Karena tidak jelas mana dalilnya. Kemudian ya, sesudah itu pemahaman. Ya, pemahaman hadis ini sahih atau tidak. Sesudah sahih, bagaimana pemahamannya, bagaimana syarahnya, ini pendapat siapa? Ya, ini pemahaman siapa? Maka kita tegaskan bahwa ya, dakwah yang benar dari dahulu sampai hari ini sampai nanti ke akhir nanti, dakwah dengan mengembalikan kepada pemahaman salafun saleh. Jangan ragu, silahkan antum pergi ke Aceh, ke Maluku, ke Irian, kemana-mana saja, lihat dakwahnya, kembali kepada Quran, kepada Sunnah, paham salafus saleh. Ya, kalau tidak mengajak kepada pemahaman salafus saleh, maka pemahaman Allah macam-macam, bisa jatuh kepada qadariyah. Itu beralasan berdalil dengan Quran juga. Khawarij berdalil dengan Quran juga. Nanti Syiah nanti berdalil dengan Quran juga. Masing-masing membawakan Quran, cuman ala mereka, ala ra'yihi. Bukankah orang Khawarij memerangi Ali dengan dalil Al-Quran? Iya, ya kan? Dalilnya Al-Quran. Jadi pemahaman, ini dakwah ya. Jadi akhlak, kemudian ilmiah. Ya, ilmiah. Kemudian bagaimana? Tidak memaksa. Ya, tidak memaksa, dakwah tidak memaksa. Tidak kasar, tidak memaksa. Itulah dikatakan lakum dinukum waliyadin. Iya, bagiku agamaku. Apa agamamu? Islam. Apa Islam itu? Ini dia Islam. Bagi kalian agama kalian, jalankan, silahkan, tidak apa-apa.
Nggak dipaksa orang selain Islam masuk Islam, tidak. Nggak mau masuk Islam, nggak apa-apa, ya sudah jalankan agama. Cuman saya ditugaskan menyampaikan, ini Islam, ya. Oh kami belum mau terima, ya sudah kalau belum mau. Kita cuma dakwahkan, tidak menekan, tidak memaksa, tidak. Nggak ada paksaan. Makanya kaum muslimin paling toleransi. Toleransinya kaum muslimin bagaimana? Yaitu dengan cara, inilah Islam, begini amalan kami, begini praktek kami, ya. Kalau nggak terima, ya sudah jalankan agama kalian, tidak apa-apa buat kalian. Cuman jangan kami disuruh menjalankan agama kalian. Kalau kalian suruh kami menjalankan agama kalian, tengok para kaum muslimin di Makkah. Karena dipaksa meninggalkan agamanya, ya udah biarlah kami susah-susah pergi, nggak apa-apa. Daripada kalian bunuh kami karena kami menjalankan agama kami, ya. Kalau masih bisa kami pergi, udah biarlah kami pergi daripada kalian paksa begitu. Nah, begitu dakwah Islam. Nah, apa jeleknya coba? Apa jeleknya? Kalau dakwah dilakukan dengan cara seperti ini, bicara di depan siapa saja nggak apa-apa seperti ini, di depan Pak Polisi, di depan tentara, di depan presiden, di depan siapa saja nggak apa-apa. Orang cuma kita bilangkan Islam seperti ini, izinkan saya beribadah kepada Rob saya, menjalankan agama saya. Kalau yang Bapak suruh ini, saya nggak bisa kerjakan karena ini nggak sesuai dengan Islam. Adapun Bapak dan orang-orang jalankan, dia sudah. Kalau saya nggak usah dipaksa begitu. Kenapa? Kalau begitu pergi dari sini, umpamanya kan? Ya, kalau umpamanya ada tempat pergi. Kalau tidak, disiksa pun di sini saya tahankan. Ya, tapi kalau kita punya kekuatan, ya, maka orang tidak boleh menghalangi kita dalam menegakkan agama Allah. Kalau kita punya kemampuan, orang menghalangi kita dalam menjalankan agama Allah, kita patuh sama Allah atau patuh manusia. Ya, demi untuk meninggikan kalimat Allah, ya kita jadinya membela agama Allah. Nggak apa-apa habis harta, nggak apa-apa, kalau perlu nyawa sekalipun. Kenapa rupanya? Ya, karena hidup dalam membela agama Allah dan mati karenanya, toh akan kembali hidup dengan kemuliaan di akhirat. Nah, begitu. Baik. Yang lain? Ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fika, jazakallahu khairan. Soal Ustaz, Coba agak jarakkan sedikit, kurang jelas nih suara jadi bergema. soalnya Enggak, agak jarakkan mic-nya supaya suaranya enggak anu. kita tahu bahwa berdakwah itu kan Ustaz wajib bagi setiap muslim. Tak Apa terkecuali wajib berdakwah itu, Dakwah, oh, terus. berdakwah wajib bagi setiap muslim. Iya. Tak terkecuali pada kita sebagai para pemuda. Tapi kalau kita lihat Ustaz, tak sedikit kalau kita lihat sekarang banyak kalau pemuda itu kalau dikirim berdakwah di kampung-kampung, tak sedikit dari mereka atau dari kita yang tidak betah kalau dikirim berdakwah untuk di kampung-kampung. Jadi apa nasihat Ustaz kepada kita para pemuda agar bisa betah untuk berdakwah walaupun di kampung-kampung Ustaz? Karena biasanya para pemuda ini jaga image namanya. Jadi bagaimana, apa nasihat Ustaz kepada kita para pemuda untuk jihad untuk berdakwah itu lebih gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang bersih macam mana? Agar bertah berdakwah ke kampung-kampung. Ya, dakwah adalah kewajiban semua kaum muslimin. Kan begitu ya? Dakwah kewajiban semua kaum muslimin menurut kadar kemampuannya. Ya kan, menurut kadar kemampuannya. Dakwah bukan hanya duduk di atas mimbar, ya, seperti ini, bukan cuman ini sebahagian daripada dakwah. Dakwah itu termasuk juga seperti dengan akhlak mulia, itu juga dakwah, ya. Membantu orang juga dakwah, mengajak orang ke majelis ilmu yang benar itu juga dakwah. Nah sekarang ya, bagaimana agar kita bisa betah di dalam berdakwah, begitu ya. Bagaimana supaya kita betah dalam berdakwah. Nah, agar kita betah dalam berdakwah, kita kembali saja kepada dakwah itu tugas kita berapa lama. Untuk berapa lama kita ditugaskan berdakwah. Kita cari ringkas-ringkasnya saja kan. Kita ditugaskan berdakwah berapa lama. Pamannya antum jadi pegawai ditugaskan 20 tahun pamannya kan. Habis 20 tahun kan pensiun, udah nggak jalankan tugas lagi. Kan begitu ya.
Kenapa? Itu sudah tugas, karena sudah ada upahnya yang dijanjikan. Begitu juga umpamanya ya bekerja di tempat-tempat lain. Kemudian kita sekarang atau mengajar di sekolah, umpamanya ngajar di sekolah sesuai dengan kesepakatan berapa lama, mungkin setelah itu istirahat. Kemudian kalau berdakwah ini siapa yang menugaskan kita? Siapa yang menugaskan kita? Allah. Allah yang menugaskan kita kan? Antum harus berdakwah itu karena perintah Allah. Jangan karena yang lain. Kalau antum berdakwah karena ditugaskan oleh seseorang, nanti antum dalam menjalankan tugas terikat dengan batas pengawasan dia. Ya kan? Sebatas syarat-syarat yang antum buat dengan dia. Al-muslim disurutihim. Seorang muslim tergantung dengan syarat-syarat yang dibuat. Jadi kalau berdakwah karena mengikut tugas seseorang, itu prinsipnya, tentu dia berdakwah sesuai dengan batas-batas yang diminta. Berdakwah karena Allah. Nah, Allah memerintahkan kita dakwah berapa lama? Berapa lama? Sampai seumur hidup kan? Nah, kita diperintahkan berdakwah seumur hidup untuk mendapatkan jaza. Ada 2 jaza yang dijanjikan. Jaza yang segera, itu di dunia. Hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Ya, kemudian jaza yang di akhirat, surga. Nah, karena dakwah diperintahkan kepada kita, ya, sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah, maka kita laksanakan selamanya. Nah, kita ingat karena dakwah ini perintah Allah, sebelum dicabut Allah tugas itu, jalankan saja. Jalankan saja. Dakwah terus. Nggak ada ujungnya. Sampai husnul khatimah. Mungkin dari kampung sini ke kampung sana, di kampung sana ke kampung lain, mungkin saja. Ya. Berdakwah itu supaya kita betah dalam berdakwah, sama dengan bekerja. Supaya antum betah dalam bekerja, antum ketahui upahnya cocok enggak. Kalau antum bekerja, antum diminta kerja di sebuah perusahaan, digaji umpamanya semacam sekarang, berapa gaji saya kerja? Ya, antum mau gaji berapa rupanya? Karena baru masuk, terserah bapak lah, gitu ya kan? Gaji 1 juta ya? Iya, udah mau. Antum bekerja dengan bagus, udah 1 bulan, 1 tahun, 3 tahun, tetap 1 juta. Antum masih semangat nggak kerja? Nggak semangat. Apa sebab? Upahnya kayaknya nggak cocok ini. Ya kan? Upahnya nggak cocok. Kan itu aja masalah. Tapi kalau setahun kerja naik jadi 2 juta, tahun ketiga udah 4 juta, naik 6 juta, ada bonusnya lagi. Itu nggak ada atasannya pun, antum semangat aja kerja. Apalagi nanti dibilang, ya, ini di samping gaji bulanan, berdasarkan hasil pekerjaan antum ada bonusnya. Itu antum akan kejar pekerjaan itu. Kenapa? Bonusnya sesuai dengan hasil yang nampak. Maka tidak diawasi oleh atasan pun semangat kerjanya. Kenapa? Upahnya besar. Sekarang upah dakwah kecil apa besar? Besar. Ya. Kata Ustaz Ali Nur tadi, ya, sebagaimana hadis Nabi, perkataan ya Nabi kepada Ali, kalau seseorang mendapat hidayah melalui kamu, itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Begitu. Coba, begitu besar jazanya. Dan kemudian jaza yang lain apa? Itu adalah yaitu pahala jariah yang sangat banyak. Kenapa? Karena setiap orang-orang yang mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, yang kita ajak kepada mereka, mengalir pahalanya sama kita. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan orang kepada suatu kebaikan, dia mendapatkan pahala dari orang itu mengamalkan kebaikan. Antum mengajak orang mengaji kepada pengajian yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan manhaj salaf. Selama orang itu terus saja mengaji, ya kan? Buah daripada nasihat kita dapat pahala terus. Maka dengan cara seperti ini, kapan antum bosan berdakwah? Ya, tentunya tidak pernah bosan. Karena pahalanya tidak putus-putus. Di dunia sudah diberikan Allah, di akhirat dijanjikan Allah berlipat ganda. Ya.
Makanya ingat, berdakwah jangan memikirkan tugas manusia. Pamannya kalaupun ada, pamannya diperintahkan oleh negara atau ada yayasan yang mengangkat antum menjadi petugas dakwah, jalankan dakwah. Yang diingat jangan tugas dari yayasan itu, tidak. Itu katakanlah kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah Allah beri kesempatan saya berdakwah melalui yayasan ini. Begitu. Udah itu. Jadi jangan ingat tanggung jawab kepada yayasan itu, tidak. Tanggung jawab kepada Allah. Itu yang kita ingat. Nah, begitu. Nah, supaya kita betah dalam berdakwah. Insya Allah dengan begitu kuat. Karena tidak disuruh orang pun kita berdakwah. Bahkan dilarang pun nggak bisa. Gitu. Orang muslim dilarang berdakwah nggak bisa. Lebih baik pergi dari negeri ini ke negeri lain. Kalau di sini nggak boleh berdakwah, di negeri lain ada orang yang mau. Nggak apa-apa. Toh Muhammad bin Abdul Wahab dulu juga terusir dari satu daerah pindah ke daerah lain, terusir pindah ke daerah sampai disambut oleh raja yang berkuasa pada masa itu. Nggak apa-apa. Nggak perlu kita dakwah, nggak disambut orang dakwah kita culik-culik orang tengah malam, nggak ada gunanya. Tidak. Ya, nggak perlu juga kita bikin kekacauan. Dengan alasan kita untuk merdeka mengamalkan agama Islam, kita ledakkan sana, kita ledakkan di sana, timbul rasa takut di kalangan orang banyak, apa merdeka kita menjalankan Islam dengan itu? Enggak, semakin terjepit, ya kan? Ya apa enggak? Kalau begitu itu bukan dakwah ilallah, dakwah ila sabilis syaitan. Kenapa? Karena dakwah menyebarkan kebencian, menyebarkan permusuhan, dan menyebarkan kesulitan di kalangan kaum muslimin. Kan namanya ini menghalangi orang dari jalan Allah. Ya, kalau ada yang pernah punya pengalaman dalam paham seperti ini, jangan marah. Nanti datang ke rumah tanya dalilnya, gitu. Nggak apa-apa. Karena antum dulu orang umpamanya suka seperti itu, membenarkan, umpamanya bom bunuh diri segala macam. Nggak puas, di sini segan, datang ke rumah, nggak apa-apa. Datang ke rumah, tanya baik-baik, gitu. Kita dialog baik-baik. Ya, kebetulan saya pun alumni orang yang menghalalkan itu juga dulunya. Alhamdulillah Allah kasih jalan taubat, kan begitu. Ya, dialog kita, ndak apa-apa. Ya, iya kan? Nah demikian. Ada lagi? Masih ada waktu atau habis? Ada? Sudah. Nampaknya sudah habis. Ya, sabarlah untuk kali berikutnya. Jadi jangan bosan kita belajar, jangan capek kita beramal, jangan mundur dari berdakwah. Ya, mudah-mudahan membawa manfaat kepada kita. Dakwah kepada keluarga kita, dakwah kepada istri, dakwah kepada anak, dakwah kepada kerabat, jiran, tetangga, masyarakat, teman kerja, atasan kita. Tidak apa-apa, dakwah kepada penguasa sesuai dengan kemampuan dan kemungkinan. Ya, kemampuan di bidang ilmu dan kemungkinan untuk bisa menyampaikannya, begitu. Ya, bagus dakwah. Tengok tuh Ja'far dakwahnya kepada raja. Kenapa? Ada ilmunya dan ada peluangnya. Begitu. Tapi jangan kita mau berdakwah, tapi kita menjelek-jelekkan di belakangnya. Itu tidak boleh. Umpamanya menjelek-jelekkan penguasa, macam di sini saya jelek-jelekkan penguasa di depan antum supaya antum benci kepada penguasa dengan alasan untuk dakwah Islam. Ini salah. Ini bukan dakwah yang benar. Kenapa? Karena dakwah ini mengundang kebencian, menimbulkan permusuhan. Dakwah di depan orangnya, begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.